Satu. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 5 akan membagikan hasil dari kerja kami. Untuk pertama itu di bagian tugas 6, saya Akbar, Kevin dan Nadif akan menjelaskan pada bagian prototipe ini. Untuk yang pertama, di bagian pertama itu ada intro terlebih dahulu, itu login. Lalu yang kedua, setelah login selesai dilakukan, akan masuk kepada homepage. Setelah homepage sudah dilakukan, maka bisa ke bagian search lewat toolbar di bawah. Lalu ada juga upload sebagai contoh. Sini kita juga ada gambarnya dan bisa menaruh deskripsi dan detail lain-lainnya. Lalu ke toolbar selanjutnya itu ada profil. Nah, berbagi profil itu bisa mengubah nama, lalu ngecek follower sama following. Lalu di sini juga ada berbagi dan ada opsi lebih juga dan untuk mengecek berbagai post yang sudah kita post di Inspora tersebut. Nah, langsung saja masuk ke bagian opsi setting. Nah, di sini itu ada berbagai opsi yang kita berikan untuk awal, yaitu yang pertama itu ada app appearance. Di sini ada dark sama light mode untuk mode gelap dan mode terang. Lalu ada notification untuk nada dering sama message dan update yang kita berikan untuk opsi pertamanya. Lalu ada help juga. Jika ada butuh bantuan sederhana, kita juga bisa memberikan frequently asked question. Dan yang terakhir itu ada privacy and security. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membagikan privasi dan keamanan kepada akun kalian sendiri. Oke, langsung saja masuk ke flow prototype intro pertama. Nah, berikut adalah tampilan awal pada Inspora. Kami memberikan 3 opsi login. Yang pertama itu Facebook, lalu yang kedua ada Google, dan yang terakhir itu login dengan akun Inspora itu sendiri. Nah, namun kita juga bisa memberikan opsi untuk yang belum punya akun atau mau masuk sebagai guest. Jadi yang pertama itu bisa ke Facebook sama Google terlebih dahulu. Nah, untuk yang Facebook sama Google karena kita belum punya integrasi lebih, jadi kita memutuskan untuk di bagian errornya saja. Nah, langsung bisa kembali lagi. Nah, untuk yang Google juga sama seperti Facebook tadi juga. Oke, bisa kembali lagi. Nah, yang pertama itu kita akan fokuskan login terlebih dahulu. Nah, di sini itu bisa langsung dipencet saja agar email sama passwordnya masuk. Nah, saya memberikan opsi untuk kalian yang mau nge-hide passwordnya. Bisa dipencet lagi. Nah, itu nanti bisa menyembunyikan password yang akan kalian masukkan saat login. Boleh langsung balik lagi. Nah, yang kedua itu ada sign in. Jika kalian belum punya akun, masih langsung masuk aja. Ya, di sini ada 4 opsi, username, alamat email, password, sama kode verifikasi yang sudah masuk ke email kalian. Oke, langsung dimasukkan aja. Nah, di sini juga ada opsi untuk nge-hide password ya. Tuh. Nah, boleh langsung balik lagi. Yang terakhir itu masuk sebagai guest. Nah, di sini ada 2 opsi ya. Yang pertama itu username sama password. Namun nggak perlu Gmail karena masuknya hanya sebagai guest saja. Langsung login aja. Oke. Nah, jadi sini kita udah masuk homepage. Di toolbar bawah itu ada 4. Yang pertama homepage, searching, upload, sama profil. Nah, untuk homepage sendiri kita bisa memberikan opsi untuk scroll gambar sampai tak terbatas. Namun untuk contoh seperti ini,
kita memberikan opsi yang terbatas saja karena hanya sebagai contoh. Lalu jika saat gambarnya dipencet, kita ada 3 opsi di sini. Yang pertama itu like, lalu yang kedua itu berbagi. Nah, di sini berbagi itu ada 4 opsi ya. Yang pertama itu Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Cuma karena kita belum punya integrasinya, jadi kita yang sudah kita berhasil lakukan itu salin link. Boleh dipencet. Oke, langsung kembali aja. Nah, yang opsi terakhir itu ada bookmark. Untuk kalian yang sudah bookmark beberapa post nanti akan bisa dipilih di user profile. Bookmark apa aja yang sudah kalian simpan. Oke, langsung kembali. Oh, untuk opsi selanjutnya itu bisa memperbesar gambar ya. Kalian jika ingin lihat lebih detail. Nah, seperti itu kira-kira kalau kalian pengen lihat gambarnya full screen di layar HP kalian, bisa diperkecil lagi. Oke, langsung kembali ke homepage. Oke. Untuk toolbar selanjutnya yaitu search akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, izin lanjutkan untuk bagian search boleh dipencetnya. Oke, di sini ini tampilan awal untuk di bagian search. Di sini ada di gambar atas nih ini gambar-gambar dari rekomendasi dari Insporanya. Terus di sini juga ada gambar-gambar yang sedang trending gitu di Inspora. Terus juga di sini kita juga bisa nampilin community. Nah, ini ada berbagai macam community. Nah, mungkin selanjutnya kita akan pencet untuk bagian search-nya. Di sini jika kalian ingin mencari suatu gambar gitu bisa dicari di sini. Boleh next. Boleh kembali lagi. Mungkin selanjutnya untuk ke bagian upload boleh. Nah, ini tampilan untuk bagian upload. Kalau jika kalian ingin mengupload gambar gitu tinggal pencet aja. Ini ntar contohnya ntar kayak begini gambarnya boleh di next coba. Nah, ini untuk kalian kalau mau menambahkan deskripsi atau caption pada gambar yang kalian mau upload, kalian bisa tambahkan di sini. Di sini juga bisa nambahin hashtag. Kalau sebagai contoh kita akan nambahin hashtag, boleh coba. Nah, ini untuk tampilannya, ini ada hashtag-hashtag yang direkomendasiin sama Inforanya. Dan kalau kalian mau upload, tinggal upload. Nah, gambarnya jadi sudah diupload. Mungkin selanjutnya ke bagian ini, profile yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk di profile yang pertama kita tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat pertama itu ada followers. Jadi tinggal diklik saja untuk followersnya. Nah, di sini akan terlihat followers dan juga followingnya juga bisa dilihat di situ. Untuk di sini juga kita bisa melihat profil dari akun yang kita follow, bisa dicoba diklik. Nah, seperti ini. Di situ ada opsi untuk follow dan bisa diklik titik tiganya di situ untuk opsi blokir akun dan juga laporkan akun. Kalau misalkan dipencet blokir akunnya, nanti akan muncul, boleh di, nah seperti ini. Boleh di back aja, di back lagi coba. Back lagi. Nah, di sini di menu profil ini juga ada menu untuk share, itu yang di kanan atas. Nah, nanti seperti yang tadi untuk share postingan, jadi ada 4 opsi, bisa di-share ke Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan juga salin link. Cuma untuk sekarang baru bisa untuk salin link aja. Kalau dipencet salin linknya, nanti akan muncul, boleh diklik, akan muncul tulisan tautan sudah disalin. Boleh di close aja. Nah, di sini juga di atas itu ada titik 3 yang bisa dipencet. Nanti akan muncul menu seperti ini. Kita bisa edit profile, boleh mungkin edit profilnya dulu. Di sini kalau kita mau ganti foto profil bisa klik foto yang ada di sana. Boleh. Nanti akan kita bisa pilih foto yang ada di galeri kita, boleh. Mungkin di set. Lalu tinggal diklik select saja. Kalau foto yang diganti. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Boleh di back lagi. Nah, lalu di bawahnya di situ ada pengaturan.
Untuk pengaturan ini juga bisa diakses dari homepage. Di sini kita bisa eh, pertama ada app range itu untuk merubah dari mode light mode ke dark mode, tinggal ditekan saja logonya, nanti akan berubah menjadi dark. Boleh kembali lagi. Di situ juga ada notifikasi. Ini untuk mengatur notifikasi yang di atas itu ada all notification untuk enable disable-nya, atau bisa juga milih mau message-nya saja atau update-nya saja untuk notifikasinya. Oke, boleh di back. Kalau udah help di situ, ini untuk FAQ-nya boleh diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Bisa di back lagi. Lalu ada privacy and security. Seperti ini nanti tampilannya. Boleh di back lagi aja. Boleh ke... Nah, di situ kalau di homepage ini juga bisa langsung masuk ke menu setting, ada di kanan atas itu. Nah, nanti akan sama seperti yang tadi. Boleh di back lagi, balik ke profile. Ke profile. Di titik 3 lagi, ini untuk melihat album. Nah, ini akan muncul postingan-postingan yang kita like, dan tadi yang postingan yang di-save akan masuk ke menu save. Seperti itu. Baik, mungkin untuk user flow dari aplikasi kami mungkin cukup sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke user research. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu saya Labi Fatihaya, dan kita kali ini akan mereview apa saja yang telah kita buat di bagian stimulus user research ini. Nah, yang pertama itu ya aplikasinya ada Inspora yang sudah tadi kita testing prototipenya. Nah, kemudian kita menggunakan metode riset berupa interview mendalam dan usability testing. Nah, untuk tanggal risetnya itu kita mulai di tanggal 15 Desember 2025. Nah, jadi di sini ada 4 poin ya, 4 poin besar yang telah kita buat. Ada yang pertama ada research objektif, kemudian ada responden kriteria, question list, dan yang terakhir research research skenario. Nah, untuk yang pertama ini research objektif. Jadi tujuan kita meriset itu untuk apa? Nah, yang pertama itu kita agar memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna dalam mengonsumsi serta membagikan karya seni digital melalui aplikasi Espora. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan fitur Inspora. Ada registrasi akun, lalu ada eksplorasi di homepage, pencarian, dan juga upload pada tahap prototype. Nah, lalu yang ketiga itu untuk menggali persepsi pengguna terhadap tampilan visual, alur navigasi, serta nilai unik dari Inspora dibandingkan platform image sharing lain seperti Pinterest atau Instagram. Nah, lanjut poin besar yang kedua yaitu kriteria responden yang kita cari, yang kita itu yang pertama berusia 18 sampai 35 tahun. Lalu kriteria yang kedua itu mahasiswa atau pekerja kreatif atau masyarakat umum yang tentunya aktif menggunakan smartphone di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga eh, suka atau minat terhadap seni visual. Contohnya seperti desain, ilustrasi, fotografi, UI UX atau karya kreatif lainnya. Selanjutnya eh, terbiasa menggunakan aplikasi mobile minimal 2 jam per hari. Lalu pernah menggunakan aplikasi image sharing yang lain ya, yang contohnya itu seperti yang sudah disebutkan ada Pinterest atau Instagram. Lalu yang terakhir berdomisili di wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya poin besar yang kedua yaitu
list pertanyaan yang akan kita tanyakan ke responden saat testing. Nah, yang pertama kita seperti biasa menanyakan identitas dulu, mulai dari nama, umur, pekerjaan, dan domisili. Nah, lalu yang kedua, aplikasi apa saja yang biasa digunakan untuk mencari inspirasi visual atau karya seni. Nah, setelah itu, mengapa dia menggunakan aplikasi itu? Lalu yang ketiga, dalam sebuah aplikasi image sharing, fitur apa yang menurut si responden ini paling penting harus ada dan harus interaktif gitu, harus bekerja. Nah, lalu yang keempat, eh, bagaimana biasanya si responden menemukan karya yang menarik perhatiannya. Lalu yang kelima, apa yang membuat responden tertarik untuk menyimpan sebuah karya atau menyimpan sebuah postingan. Nah, terus yang keenam, apa yang membuat responden tertarik untuk membagikan ya atau share sebuah karya atau postingan di platform image sharing. Nah, untuk poin besar yang terakhir ada riset skenario. Nah, yang pertama itu kita sebagai yang menginterview memberikan salam kepada responden. Terus kita memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari kegiatan user research yang dilakukan saat itu. Lalu kita menjelaskan alur kegiatan dari awal hingga akhir. Ya, yang mana isinya itu ada wawancara dan usability testing prototype. Lalu yang keempat, kita meminta responden untuk memperkenalkan diri. Ya, tadi seperti sudah disebutkan ada nama, umur, pekerjaan, domisili. Lalu yang kelima, melakukan wawancara singkat berdasarkan question list yang sudah kita buat. Nah, terus yang keenam, menjelaskan secara singkat konsep aplikasi Inspora sebagai platform berbagi karya seni atau platform image sharing. Lalu yang ketujuh, memberikan link Figma prototype Inspora dan meminta responden untuk melakukan share screen di saat responden itu melakukan testing. Lalu yang kedelapan, menjelaskan secara singkat apa yang harus dilakukan dan cara mengoperasikan Figma prototype oleh si responden. Nah, untuk poin yang sembilan kita masuk ke teks yang pertama yang harus dilakukan oleh responden. Jadi kita meminta responden untuk melakukan pendaftaran dan login ke aplikasi hingga masuk ke halaman home. Nah, lalu kita mengamati perilaku si pengguna si yang testing tadi. Nah, jadi apakah terdapat kendala saat proses pendaftaran atau login? Terus apakah ada informasi yang apakah informasi yang diminta saat pendaftaran sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Lalu kita tanyakan mengapa. Nah, terus yang poin ke-10 kita masuk ke teks 2. Kita meminta responden untuk membuka profile page pada aplikasi Inspora, lalu mengamati bagaimana responden berinteraksi dengan elemen yang tersedia di halaman tersebut. Terus kita bertanya, apakah terdapat kendala saat menjelajahi halaman profile? Lalu, apakah informasi yang ditampilkan pada profile sudah cukup merepresentasikan diri pengguna sebagai kreator? Lalu, mengapa gitu? Lalu yang ini, jika responden ingin mengubah atau menambahkan sesuatu pada halaman profile, kira-kira apa yang paling ingin diubah oleh si responden? Nah, lalu untuk task 3, kita meminta responden untuk melakukan upload sebuah karya atau postingan pada aplikasi Inspora, lalu mengamati alur dan keputusan yang diambil oleh responden selama proses berlangsung. Nah, untuk yang kita amati, jadi apakah terdapat kendala ya saat proses karya, terus apakah instruksi dan label pada setiap field ya pada setiap layar ini sudah jelas atau belum ya, mudah dipahami atau tidak. Lalu yang C, fitur atau informasi apa yang menurut responden ini masih kurang pada proses upload. Nah, selesai ketiga teks tadi, kita selanjutnya meminta responden menilai tingkat kemudahan, kegunaan, dan kepuasan setelah menggunakan Inspora, menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Nah, lalu kita mengajukan single each question
terkait kemudahan penggunaan prototipe secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, kita menutup dan mengucapkan terima kasih kepada responden. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan record yang telah kita kumpulkan. Jadi enam, ada enam yang telah kita ambil. Nah, mungkin terlalu panjang, jadi saya skip saja. Nah, pokoknya jadi masing-masing dari kita ya, yang kelompok ini berjumlahkan 6 anggota. Jadi kita masing-masing menginterview eh, responden yang kita panggil atau kita temui. Mungkin cukup sekian untuk yang tugas user research. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tugas ke-8 yaitu UX case study. Saya akan menjelaskan, yaitu saya Maulana Syafiq Arkan dan rekan saya Daniela Pusan Gultom akan menjelaskan terkait UX case study yaitu aplikasi Pinterest yang mirip dengan aplikasi yang telah kita buat yaitu Inspora. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama itu yaitu tujuan dari UX pada apps Pinterest ini yaitu jadi tujuan utama studi kasus UX pada Pinterest ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi studi ini bertujuan itu untuk menyederhanakan alur dari pinning dan pengelolaan bos supaya lebih intuitif dan lebih tertuju pada pengguna pada aplikasi Pinterest ini. Dan kemudian menjadikan solusi dari masalah-masalah yang dimiliki oleh Pinterest, kemudian diberikan solusi oleh kita dan mendengarkan pendapat daripada pengguna. Nah, yang pertama itu di aplikasi Pinterest ini memiliki beberapa UX workflow. Jadi di sini ada tiga yaitu ada what, how, dan why. Nah, yang pertama ini di bagian who ini, jadi kita ini mendefinisikan siapa sih pengguna dari aplikasi Pinterest ini dan juga apa aja yang dibutuhin bagi para pengguna ini pada penggunaan Pinterest ini. Dan juga untuk menciptakan berbagai pesona para pengguna ini. Jadi ini pengguna ini aktif sebagai menjadi apa dan kegunaannya untuk apa dalam penggunaan Pinterest ini. Yang kedua itu ada what yaitu jadi masalah. Nah, ini menjadikan masalah atau pain point yang dialami para pengguna saat penggunaan aplikasi Pinterest ini. Yaitu kemudian menjadikan titik fokus bagi study case ini untuk menemukan beberapa hal-hal yang bisa menjadikan relevan untuk ditemukan beberapa solusi dari aplikasi Pinterest ini. Jadi kayak menemukan solusi yang berguna apa saja yang bisa ditambahkan ke aplikasi Pinterest ini. Nah, yang terakhir itu how yaitu jadi atau produk atau solusi. Jadi setelah menemukan masalah dari aplikasi Pinterest ini, kita dapat menemukan solusi-solusi yang digunakan untuk menambahkan atau memberikan saran kepada Pinterest ini supaya improve aplikasi tersebut. Nah, sini Peters ini memposisikan dirinya itu sebagai tool atau penemu discovery dan juga kurasi dan juga perencanaan visual. Nah, jadi kekuatan utama dari Pinterest ini sebagai suatu aplikasi display untuk menampilkan beberapa gambar-gambar ide-ide kreatif yang digunakan para desainer, fotografi dan juga hal-hal lain yang berkaitan untuk mencarikan inspirasi di Pinterest tersebut. Nah, di sini Pinterest juga memiliki beberapa kompetitor nih. Ada tiga yang kita ambil dari UX case study ini. Yang pertama itu ada aplikasi Instagram dan juga Behance dan juga Dribbble. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan Instagram nih. Jadi Instagram ini lebih fokus kepada real time content. Jadi hal-hal yang update jadi lebih cepat update-nya di Instagram dan juga Instagram ini juga memiliki untuk interaksi sosial di beberapa kalangan sekitar dan juga aplikasi Instagram ini digunakan beberapa orang juga untuk membrandingkan diri dan juga untuk membranding beberapa company dari uh, perusahaan tersebut. Jadi di sini Instagram ini memiliki beberapa fitur kayak untuk menampilkan visual kayak feeds dan juga ada di bagian search di Instagram tersebut. Nah, yang kedua itu ada Behance, yaitu Behance itu lebih eksklusif untuk komunitas yang lebih profesional.
Jadi yang berfokuskan kepada portofolio yang dipamerkan kepada pengguna tersebut. Jadi Behance ini lebih profesional untuk menampilkan beberapa karya-karya visual yang telah dihasilkan oleh beberapa seniman atau beberapa juga klien yang menampilkan di Behance ini. Nah, yang ketiga itu ada Dribble. Dribble ini lebih agak mirip dengan Behance. Jadi Dribble ini fokus untuk pada komunitas desainer profesional. Jadi platform ini digunakan untuk memamerkan beberapa cuplikan-cuplikan atau ide-ide dari desain yang telah dibuat. Jadi hampir sama dengan Behance yang tadi. Nah, secara keseluruhan ini Pinterest menempati space yang unik di pasar dari beberapa pesaing ini. Nah, yang dari pembahasan tadi, Pinterest ini juga dapat hasil-hasil yang didapat dari beberapa kompetitor ini. Kalau dari Instagram itu, Pinterest dapat mengeksplorasi fitur yang mendorong interaksi sosial dan engagement yang lebih cepat. Jadi, Pinterest ini dapat merekomendasikan beberapa fitur yang lebih up to date yang direkomendasikan para pengguna. Jadi tujuannya itu membuat platform yang lebih dinamis dan juga mekanisme untuk mengidentifikasi dan menampilkan tren visual secara real time kayak fitur Instagram tadi. Nah, kalau yang didapat dari Behance dan Dribble, jadi lebih Pinterest dapat lebih menekankan pada kualitas dan kredibilitas sumber dari hasil karya seni itu. Jadi lebih ditampilkan kayak ditampilkan para pengguna diberikan lisensi atau verified kalau ini karya aslinya dari pencipta karya seni tersebut. Nah, yang ketiga itu dapat memperkuat diferensiasi Pinterest. Jadi, insight utama yaitu untuk mementingkan penjaga dan meningkatkan sistem dari organisasi konten melalui boards atau tampilan-tampilan dari Pinterest tersebut. Jadi, fitur visual planning harus tetap menjadi fokus pengembangan bagi Pinterest tersebut dan juga membedakan dari platform yang sudah ada disebutkan tadi. Nah, kita masuk ke bagian heuristic evaluation yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin masuk. Selanjutnya nih di sini ada heuristic evaluation yang dimana setelah adanya beberapa poin-poin sebelumnya, ada beberapa hal yang aku tingkatkan dari Pinterest. Di sini ada beberapa highlight permasalahan yang akan dibahas di sini. Jadi eh, di mana konten yang kurang relevan muncul di algoritma kita masing-masing ataupun kalah dalam hal konten yang real time lebih kerasanya Instagram ini lebih up to date daripada Pinterest gitu tentang tren-tren dan juga eh, dari Pinterest sendiri tuh kurang dari eh, atribusi kreatornya tuh kurang jelas gitu. Nah, ini akan saya mulai pertama tuh dari HS1 di mana ada limited real time discovery yang di mana eh, Pinterest ini kalah dari Instagram dalam hal tren terkini. Jadi di sini ditemukan ada beberapa permasalahan yang dimana di limited real time discovery ini setelah kami observasi gitu eh, halaman pencariannya itu lebih didominasi sama kategori yang statis yang dimana lebih ke populernya di Pinterestnya bukan yang tren secara umum gitu yang di sosial media ataupun eh, lebih ke ide-ide buat kita yang dimana itu kan hasil yang udah kita search gitu kurang relate sama tren yang ada di sosial media. Dan itu yang menjadi permasalahan yang pertama yang akan dibahas nantinya akan diberi solusi. Dan juga heuristic violatednya itu ada di nomor 2, itu ada match between system and real world. Terus ada severity levelnya itu di angka 3 yaitu major usability problem. Selanjutnya ada HE2 yang dimana itu irrelevant home feed content yang dimana eh, ada munculnya beberapa konten tuh yang tidak sesuai sama algoritma kita. Jadi seperti di gambar ini bisa kita lihat eh search-nya tuh kebanyakan inspirasi desain, tiba-tiba eh, muncul ada foto orang gitu. Dan ini kan nggak relevan dan juga selain ini nggak relevan, itu tuh kalau misalnya kita mau nge-hide gambar ini atau kita nggak mau ada gambar ini lebih banyak, itu tuh penciptanya terlalu ribet. Jadi eh, ketika kita mau nge-hide dia, itu kita harus mencet gambarnya dulu, ntar ke pop up, terus kita harus pencet titik tiganya dulu, baru kita
pencet yang kalau misalnya kontennya tuh konten yang seperti ini kita nggak mau lebih banyak lagi ya di algoritma kita. Itu yang akan kita bahas dari permasalahan kedua ini, yang dimana heuristic validated-nya itu ada di angka 3 yaitu user control and freedom. Untuk severity levelnya ada di angka 4 yaitu usability catastrophe. Selanjutnya ada permasalahan ketiga yaitu HE3 yang dimana unclear creator attribution, yang dimana Behance dan Dribble ini tuh eh, jelas gitu kreator dari yang punya karya tuh siapa. Sedangkan di Pinterest sih kita nggak tahu nih. Kita nggak punya tanda itu buat kayak kita tahu itu tuh beneran bikinan yang nge-upload apa yang nge-upload ini tuh cuma nge-re-upload konten yang orang lain buat. Itu yang bikin konteksnya tuh kita sebagai yang ngeliat tuh nggak jelas, sumbernya tuh nggak jelas gitu. Sedangkan ketika kita mencet linknya tuh kadang linknya nggak jelas. Jadi eh, itu yang akan dibahas untuk permasalahan kali ini. Yang dimana ini yang saya lingkari itu tuh ada di bagian profil namanya. Itu tuh di bawah namanya tuh nggak ada informasi yang jelas. Ini tuh yang bikin dia beneran apa bukan. Nah, selanjutnya untuk heuristic validated tuh di angka 1 yaitu visibility of system status. Yang severity levelnya tuh ada di angka 2 yaitu minor usability problem. Selanjutnya kita masuk ke solution design. Boleh di scroll ke bawah. Oke, di sini ada 3 solusi yang akan kita kasih gitu. Jadi yang pertama tuh peningkatan fitur real time discovery. Terus yang kedua itu peningkatan kontrol untuk pengguna home feed-nya. Jadi di home tadi kontrolnya diperjelas. Selanjutnya ada memperjelas atribusi kreatornya. Mungkin bisa di bawah. Nah, ini ada gambar pertama yang dimana tadi kan kurang real time rasanya dibanding sama Instagram ya. Ini kita udah buat wireframe ya gitu. Jadi yang akan kita tambahkan tuh seperti yang dikit-dikit ini. Yang nomor satu kayak eh, lebih bikin yang trending now. Jadi trendingnya tuh bukan trending yang di Pinterest, tapi trending yang secara algoritma sosial media secara umum gitu. Nanti yang akan muncul. Jadi bukan cuma yang biasa kita cari aja algoritmanya. Jadi bisa muncul yang trending secara umum. Selanjutnya yang kedua tuh ada new 24 hour gitu. Masih di atas, masih di gambar pertama. Nah, itu eh, akan lebih nge-update juga, lebih real time itu rasanya. Jadi ngasih rekomendasi beberapa konten yang dalam 24 jam terakhir tuh mengirimkan kontennya gitu kerasa. Jadi eh, lebih update lah kerasanya. Jadi eh, si Pinterest ini bisa menyaingi si Instagram tuh dalam hal real time-nya. Selanjutnya yang kedua, nah di sini tuh untuk permasalahan kedua yang tadi irrelevant kontennya, algoritmanya itu nanti kita bisa atasi pakai kita ngasih icon sampah nih. Sama kan tadi kan kalau kita mau nge-hide si gambarnya tuh dari algoritma kita tuh terlalu banyak ya aksinya gitu kan. Kayak harus mencet gambarnya dulu terus menit ketiga. Nah, sini solusi yang kita tambahkan tuh kita nambahin icon sampah di sini. Jadi lebih gampang untuk kita mengeliminasi konten tersebut dari algoritma kita. Itu sih kalau untuk masalah kedua yang kita kasih solusinya. Terus selanjutnya yang ketiga, nah untuk yang ketiga sendiri kan tadi atribusi dari kreatornya tuh kurang jelas ya. Jadi kita nggak tahu beneran dia yang bikin, apa dia real folder. Jadi di sini kita ngasih di bawah nama tadi yang saya cari di awal. Di sini kita tambahkan ada keterangan nih. Jadi apakah dia original kreator, apakah dia reuploader. Jadi eh, deskripsi ini tuh yang buat atribusi kreatornya tuh lebih jelas. Jadi kita bisa lebih tahu apakah dia yang benar-benar membuat ataupun dia hanya reuploader. Selanjutnya kita ke user flow, yang dimana fokus utama dari solusi desain tadi itu user flow-nya tuh yang pertama penyimpanan pin yang lebih cepat, terus peningkatan visibility of system status, selanjutnya juga ada
saran board yang lebih efektif. Selanjutnya boleh dilanjut ke workflow. Oke, ini ada beberapa workflow dari yang solusi yang kita buat tadi ya. Jadi untuk aksi pertama, jadi kita eh, yang permasalahan pertama kita dari homepage, terus kita ke search bar, terus kita menambahkan yang tadi tuh ada yang trending sama new 24 hour. Nah, itu permasalahannya solusi ya apa diselesaikan dengan solusi yang seperti itu. Selanjutnya untuk permasalahan kedua masih di workflow. Oke, nanti homepage kita ke bawah, kita bisa kasih display eh, dari sampahnya sendiri, terus nanti kita bisa buang konten tersebut dan juga bisa hilang dari algoritma kita. Dan juga di post tersebut, ke cabang ke bawah tuh kita jadi bisa mengetahui nih apakah dia original creator apa bukan. Jadi kita yang melihat tuh, user yang melihat akan lebih teredukasi lah gitu istilahnya. Baik, untuk prototipe dan evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah kita membahas tadi solusi dan juga masalah yang dihadapi oleh Pinterest, di sini kita masuk ke tahap prototipe dan evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini untuk memastikan jadi ada beberapa perubahan yang signifikan pada Pinterest yang sudah tadi dijabarkan oleh rekan saya. Jadi, yang tadi sudah dibuatkan oleh Wildflow dan juga beberapa user flow oleh alur kerja untuk sistem rekomendasi Pinterest yang terbaru. Nah, sini mungkin kita bisa memberikan beberapa survei kepada para pengguna dengan cara menentukan beberapa kriteria dari pengguna tersebut. Sini target dari kuesioner atau survei untuk fitur-fitur yang akan di-improve oleh Pinterest, kita menggunakan beberapa pilihan, yaitu ada di sini ada kriterianya, yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 18 tahun atau di atasnya ya, dan juga memiliki komunikasi yang baik dan juga memiliki smartphone dan juga pernah menggunakan aplikasi Pinterest atau sudah aktif di atau familiar di aplikasi Pinterest dan juga sering menyarikan solusi untuk berbagai platform-platform yang ada di media sosial dan juga e-commerce. Nah, di sini skenario dari research pengujian Pinterest ini, yaitu pertama itu menguji existing, yaitu penggunaan diminta menyelesaikan tugas dari beberapa aplikasi Pinterest tersebut dengan cara pengujian existing. Yang kedua itu dengan pengujian solusi baru, yaitu pengguna dimintakan menyelesaikan tugas atau penguji cobaan yang wireflow tadi dengan cara uh, pengguna mengetes bagaimana alur kerja dari sistem Pinterest yang terbaru. Nah, setelah dites tadi, kita sebagai research dari Pinterest ini melakukan pengumpulan data yang dilakukan setelah beberapa penguji atau responden sudah melakukan pengujian dari prototipe desain Pinterest yang terbaru. Di sini ada user persona dari atau feedback dari user tersebut. Di sini ada pertama ada Irfan Nur dari desain Jakarta. Irfan memiliki background dari visual dan memiliki inspirasi untuk desain-desain tersebut. Beberapa proyekan yang dilakukan Irfan menggunakan Pinterest. Di sini ada pain point-nya, yaitu melakukan hasil research yang dilakukan untuk Pinterest tersebut supaya lebih signifikan kepada aplikasi Pinterest tersebut. Yang kedua itu ada Alvin Virus, yaitu sebagai background dari digital marketing di Jakarta dan berusia 21 tahun. Alvin juga aktif menggunakan Pinterest untuk melakukan research-research dari visual-visual dan juga beberapa tren-tren desain yang baru untuk usaha dan juga marketing campaign yang dilakukan oleh Alvin Virus ini. Jadi dari pain point dari Al- Alvin Virus ini juga melakukan sulit untuk mencarikan beberapa konten yang lebih profesional atau bisnis yang dibutuhkan. Jadi uh, dari Pinterest ini tadi kayak tadi dibilang kalau di Pinterest ini kurang
melakukan beberapa verifikasi apakah karya itu tersebut murni dari hasil buat dari pendesain tersebut atau cuman re-uploader aja. Dan juga kadang rekomendasinya yang dilakukan tidak familiar atau tidak signifikan pada algoritma yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini ada desain interface dari Pinterest tersebut yang di sini di mana beberapa desain interface dari Pinterest ini berupa random hal-hal yang berdasarkan algoritma yang sudah dicari beberapa user tersebut. Nah, di sini ada metrik usability, yaitu Pinterest ini menggunakan dua metrik untuk melakukan pengukuran dari perbaikan desain tersebut, yaitu pertama itu dengan SUS atau System Usability Scale, atau dengan cara penggunaan beberapa survei tadi yang dilakukan oleh tadi, dan juga menggunakan single is question, yaitu memberikan penilaian atau kemudahan dari pengujian dari aplikasi Pinterest tersebut. Nah, dari hasil SUS tersebut didapatkan kalau uh, aplikasi Pinterest ini memberikan beberapa kemudahan atau ke- kegampangan atau lebih praktis dari penggunaan dari aplikasi pencarian desain atau tersebut. Jadi Pinterest lebih unggul dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya yang menggunakan segmen yang sama dengan Pinterest tersebut. Nah, yang kedua itu ada beberapa rata-rata dari sistem usability scale dari Pinterest ini lebih unggul 78,0 dibandingkan aplikasi lain yang mendapatkan rata-rata cuman 55,0. Nah, sini ada perbandingannya di sini Pinterest lebih condong ke kanan yang didapatkan dengan skala 7, yaitu 78,0, dan aplikasi lain yaitu cuma 5, yaitu 55,0. Nah, dari hasil tersebut beberapa kan mendapatkan hasil evaluasi, yaitu melakukan pengurangan waktu tugas, kayak lebih meningkatkan algoritma dari Pinterest tersebut. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri, yaitu pengguna dapat menunjukkan keyakinan atau lebih tinggi bahwa Pinterest dapat disimpan, yaitu pengguna dapat melakukan verifikasi diri supaya karya tersebut dapat dimonetisasi atau lebih diakui oleh para pengguna lain bahwa karya tersebut miliknya dia. Nah, yang kedua itu ada beberapa sugesti dari board yang lebih efektif dan lebih relevan kepada algoritma yang sudah dicari. Oke, sekian penjelasan dari kami berdua tentang UX study case oleh aplikasi Pinterest. Baik, sekian beberapa presentasi dari kami. Dari tadi ada tugas 6 prototype, tugas 7 ada dari UX review dari pekerjaan kami yaitu Inspora. Selanjutnya juga ada tugas 8 di mana ada UX case study yang kita ambil perusahaan itu Pinterest. Dan itu saja yang dapat kami berikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.